Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jiddi Yakin. Saya di sini adalah santri dari Pondok Pesantren Jamsi Isul Islami. Saya di sini akan menerangkan tentang faslun wa syara'itu wujubis sholati salah satu asya'a. Fasal-fasal yang menjelaskan tentang syarat-syarat wajibnya sholat. Nah, adapun syarat-syarat wajibnya sholat itu ada 3. Yang pertama ahaduha al-islamu. Yang pertama yaitu dikatakan seseorang itu seseorang yang Islam. Jadi seseorang itu diwajibkan sholat itu seseorang ketika sudah ditaklin bahwa dirinya itu adalah seorang muslim atau muslimat. Fala tajibu as-sholatu 'alal kafiri, dan tidak wajib bagi seseorang itu melakukan sholat ketika seseorang itu dalam keadaan orang yang kafir al-asliyin, kafir asli. Wala yajibu alaihi qada'uha idza aslama. Dan ketika seseorang itu kafir asli, maksudnya kafir asli ini seseorang itu sudah kafir dari sejak dia lahir. Jadi dia itu lahir dalam keadaan kafir, entah itu karena dari segi nasabnya itu semuanya bukan agama Islam. Jadi seseorang yang dilahirkan dari rahim yang bukan Islam itu kan pasti anaknya juga bakalan non-Islam. Nah, itu yang dikategorikan al-kafirul asli atau kafir yang asli. Wala yajibu alaihi qada'uha idza aslama. Dan bagi seseorang yang kafir asli, ya, jadi keterangan di sini itu yang kafir asli, maka tidak wajib baginya untuk mengqadai semua sholatnya ketika idza aslama, ketika seseorang itu login agama Islam. Nah, karena seseorang itu kan sudah kafir dari sejak lahirnya. Wa ammal murtadu fatajibu alaihi sholatu wa qada'uha in ada ilal islami. Adapun orang murtad, maka baginya wajib mengulangi sholatnya. Jadi orang murtad itu kan dulunya itu kan dia Islam. Nah, karena ada beberapa hal terus seseorang itu lock out atau keluar dari agama Islam, maka wajib baginya untuk qada'uha, untuk mengqadoni sholatnya. Jadi ini kebalikannya dari seseorang yang al-kafiru asli. Kalau al-kafiru asli itu tidak wajib mengqadai sholatnya. Kalau murtad yang dulunya Islam terus lock out itu wajib mengqadai sholatnya. Nah, wasani al-buluhu. Adapun yang kedua perkara yang mewajibkan seseorang itu sholat yaitu al-baligh. Fala tajibu ala sobiyyi was-sobiyatin laqiyyu maroni biha ba'da sab'i sinina. Tidak wajib mengerjakan sholat bagi anak kecil laki-laki dan perempuan, tetapi keduanya diperintahkan mengerjakan sholat sesudah sampai berumur 7 tahun. Jadi kan syarat seseorang itu diwajibkan sholat itu kan seseorang sudah berada di fase yang baligh. Nah, adapun alamatul buluhi atau alamat-alamatnya seseorang itu dikatakan baligh, yaitu kalau lil mar'ah bagi perempuan itu kan karena litis isinina, karena sudah berumur 9 tahun dan ditandai dengan haid. Nah, adapun dengan laki-laki itu kan karena ikhtilam itu mimpi basah lah, bahasa kasarnya itu. Nah, mimpi basah. Nah, ketika seseorang bagi laki-laki ketika pastikan ada seseorang yang tidak mimpi basah. Contohnya orang yang mandul itu kan tidak mimpi basah.
tandanya seseorang itu tidak subur. Nah, sempurnanya seseorang laki-laki dikatakan baligh itu dipatoknya umur 15 tahun, khamsata asyar, 15 tahun. Kalau perempuan kan pitis isinina 9 tahun. Nah, kalau laki-laki 15 tahun. In hasolat tamyizu biha wa illa fa ba'da tamyizi wa yudrobani alal tarkiha ba'dal kamali asyri sinina. Nah, ketika seseorang itu sudah dikatakan baligh, terus seseorang itu tidak mengerjakan sholat, maka wayudrobani, maka seseorang itu harus dipukul atau diberi pelajaran supaya anak itu tidak ala tarkiha, tidak meninggalkan sholat. Wasalitsu al-aqlu, dan yang ketiga yaitu berakal. Adapun konteks berakal di sini itu juga berlaku bagi seseorang yang contohnya seseorang yang sedang mabok. Seseorang yang sedang mabok itu kan kemanfaatan akal atau fungsi akal itu kan hilang. Nah, jadi di sini kan hilang kesadaran, jadi tidak sadar, maka seseorang itu tidak sah sholatnya, bukan tidak wajib. Kalau seseorang itu sudah Islam, maka seseorang itu wajib, tapi karena hilang akalnya, maka ketika melakukan sholat maka tidak sah. Fala tajibu alal majduni, dan tidak wajib bagi seseorang yang gila, orang gila. Wa qauluhu wa huwa haddu taklifi sakitun fi ba'di nusahil majdi, bahwa Islam balik dan berakal sebagai batas pengertian mukallaf itu dinyatakan gugur menurut sebagian keterangan kitab. Nah, jadi di sebagian keterangan kitab itu balik dan berakal itu hanya sebatas pengertian saja. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.